Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam cuaca yang kadang panas, kadang hujan, disyukuri. Hujan juga berkah untuk para petani, panas juga berkah untuk petani garam. Jadi biar kita nggak ngewoi Gusti Allah, kita syukuri saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam ini saya ingin mengungkapkan kesedihan tentang fenomena barusan yang sempat viral tentang seseorang yang masih muda sebenarnya, mahasiswa yang melakukan tindakan sadisme. Dan tidak hanya melakukan tindakan sadisme itu sendiri, tetapi bangga melakukannya. Tidak hanya bangga melakukannya, tetapi kemudian merekam dan mengupload itu demi kesenangan dan kepuasan. Saya kurang tahu dari sisi psikologis, ilmu psikologi ini fenomena atau satu kondisi psikis yang seperti apa, di mana juga disinyalir bahwa yang melakukan itu adalah pasangan muda-mudi, artinya perempuan dan laki-laki, di mana yang perempuan juga dengan sengaja dan berencana untuk bersama-sama melakukan tindakan sadisme itu, di mana anak yang baru umur 15 tahun diinjak-injak kepalanya, lehernya, bahkan ketika sudah tidak berdaya di bawah tetap injak dari atas leher. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Saya rasa ini bukan sesuatu yang pertama kali ya, dan mungkin ada juga tindakan sadisme yang lebih sadis dari itu. Tapi saya ingin ngajak dulur semua untuk mencermati itu dari sisi what's going on, what's wrong with this. Ya, gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang salah dari kita? Nggak usah orang lain, kita. Kenapa? Karena dia pelaku juga kita. Kita siapa? Manusia. Kita siapa? Bangsa ini. Nah, kemudian ya berimbas macam-macam ya. Termasuk ternyata yang melakukan itu bukan orang-orang yang tidak berilmu, tapi seorang mahasiswa. Artinya educated people. Masyarakat yang berpendidikan. Lalu pertanyaan saya, dulur, yang juga mungkin perlu kita pertanyakan di dalam telaah kritis kita adalah, jadi sebenarnya yang sedang kita pelajari, ilmu itu arahnya kemana sih? Arahnya kemana? Ilmu yang sedang kita bekalkan terhadap generasi muda kita, itu ilmu apa? Jangan-jangan ilmu yang sedang kita secara bangga dan mati-matian kita transfer dan transform kepada anak cucu kita, generasi kita, adalah ilmu yang sekedar ujung-ujungnya duit. Artinya pokoknya skill yang sifatnya mesin, skill yang sifatnya nanti bagaimana menghasilkan uang. Dengan mengabaikan ilmu-ilmu yang sebenarnya sebagai pengendali itu semua. Apa itu? Nilai moral. Apa itu? Values yang sifat bersikap berurusan dengan mental spiritual. Tentang norma. Sesuatu yang memang semakin peradaban ini menuju kepada industrialisasi, di mana orang hanya dinilai dari angka dan kuantitas, semakin tergerus memang rasa butuh manusia terhadap nilai-nilai moral itu. Nah, ternyata ilmu yang di dalam Islam dulu itu, ketika kita berdoa ya, itu kan Rabbi zidni ilman nafi'a. Ya Allah, tambahilah kami, berikanlah aku tambahan ilmu manfaat. Tentu ilmu manfaat ini luas ya, luas sekali. Luas pemaknaannya. Tapi saya ingin mengiming-iming kita tentang ini begini dulu. Betapa derajat orang yang berilmu itu tinggi. Di Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bahwa Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu itu beberapa derajat dibanding yang tidak beriman maupun tidak berilmu. Tetapi
saya ingin ngajak sampean untuk mengkritisi ilmu apa yang dimaksud di situ. Apakah sembarang ilmu? Nah, ternyata ilmu yang dimaksud di situ adalah ilmu yang ada kaitannya dengan kredo khairun nas anfa'uhum linnas. Sama kalimatnya anfa'uhum. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Maka ilmu apapun itu untuk menuju khairun tadi. Sebaik-baik manusia. Berarti ilmu semuanya harus menuju kepada satu goal, the best person, menjadi manusia terbaik. Cuma manusia terbaik ini kriterianya bukan manusia yang terbanyak hartanya, bukan manusia yang tertinggi jabatannya, bukan manusia yang sekedar tercerdas, tetapi yang terbernas. Bernas itu sesuatu yang sifatnya ada nilai moral di sana. Nah, sehingga kriteria ilmu ini dulu, ayo kembali kepada apa sebenarnya? Bukan itu, tapi juga ada unsur ilmu agama. Supaya manusia bisa terkendali. Itu. Orang kalau manizdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, tapi lam yazdad hudan, tidak bertambah hidayah, kebenaran, maka illa bu'dan. Maka hanya akan menambah jauh dari kebaikan, jauh dari Allah, jauh dari Tuhan. Jadi tidak sembarang ilmu itu. Bahkan ya, ilmu agama sendiri pun itu juga tidak sembarang ilmu agama. Jadi kalau misalnya urutannya tadi ya, apa ilmu yang perlu dipelajari dan dimiliki seseorang? Pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Oke, apa ilmu bermanfaat? Satu di antara komponen utama adalah ilmu agama. Tapi bahkan ilmu agama sendiri pun tidak sembarang ilmu, tapi ilmu agama yang diamalkan. Ada satu hadis yang disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin. Di sana disebutkan bahwa nanti kelak di hari kiamat itu ada 4 golongan yang bahkan istilahnya gitu punya apa ya, kartu yang sifat yang pas, jadi lewat, bahkan cepat sekali hisabnya. Pertama adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Al-alim alladzi amila bi ilmihi. yakni orang alim yang mengamalkan ilmunya. Jadi alim di sini adalah orang yang berilmu, tetapi apa? Alladzi amila bi ilmihi, orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi tidak hanya sekedar berilmu. Bahkan kalau kita lihat Al-Qur'an, di sana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Kenapa kamu hanya menyeru kepada kebaikan sementara kamu melupakan dirimu sendiri? Artinya kita punya ilmu, senang menyeru kepada kebaikan dengan ilmu kita, tapi kita tidak mengamalkannya. Nah, ini kata Allah. Wah, malah dalam surat As-Saff disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Artinya apa? Dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dia menyeru kebaikan tapi tidak mengamalkan kebaikannya. Kabura maqtan indallah, murka besar di sisi Allah. Untuk siapa? Antaqulu ma la taf'alun. Untuk orang yang hanya mengajar, tidak bisa ngelakoni, jargoni. Orang yang not action, talk only, NATO. Orang yang sarung plekat didondomi, pinter nasekat, tidak iso ngelakoni. Orang yang tadi antaqulu ma la taf'alun. Jadi kalau disebut dalam Al-Quran tadi Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Berilmu pun berilmu apa? Ilmu manfaat. Ilmu manfaat diantaranya apa? Ilmu agama. Ilmu agama yang mana? Ilmu agama yang diamalkan dulu. Jadi disebutkan juga dalam Durratun Nasihin itu disebutkan bahwa di surga nanti itu ada satu pohon, di mana pohon itu saking indahnya, buahnya terdiri dari intan dan berlian. Ya,
Nah, ada orang-orang yang diperbolehkan Allah untuk bernaung di bawah pohon itu dan menikmati keindahan dan kenikmatan pohon itu. Adalah satu, orang yang sholat jamaah selalu 5 waktu, menjaga sholatnya 5 waktu. Lalu yang kedua adalah orang yang menghadiri majelis ilmu dan memiliki ilmu yang diamalkan. Sekali lagi, al-alim alladzi amila bi'ilmihi. Itu dulu. Nah, kalau sudah begitu kembali kepada sana. Jadi kita jangan hanya mendidik orang-orang atau diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, hanya sebatas ilmu yang nanti biar menghasilkan duit semata. Kalau cuma itu dulu, maka mesin juga lebih baik dari kita. Sementara doakan saya juga nih, kalau persoalan hanya alim dalam hal ilmu agama, konon iblis itu alim sekali. Jadi paling alim itu iblis, ilmunya sangat tinggi. Gitu. Nah, sangat tinggi, tetapi hanya karena satu kesombongan saja dia dilaknat Allah dan dikeluarkan dari surga. Sehingga sebagai orang alim, sebagai orang yang berilmu, kita dituntut untuk dua tadi. Minimal, pertama, minimal tidak menyombongkan dengan keilmuan kita, tapi yang terpenting adalah mengamalkan apa yang kita miliki. Itu kajian kita yang pertama dulu. Terus yang kedua gini, dalam konteks itu, ayo kita mulai menjaga begini tuh. Jadi kalau kita sebagai umat Islam ya, tentang bagaimana agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang tadi, misalnya kejadian tadi. Kita setiap kali saya ada kejadian seperti itu, saya tidak mengajak untuk menyoroti orangnya, pelakunya, tetapi mengambil pelajaran dari itu. Jadi terkait dengan tadi, ketika kita punya ilmu, itu jangan sombong. Maka kajian selanjutnya, topiknya adalah bagaimana agar menjadi muslim sejati. Itu yang pertama adalah, yaitu tadi, tidak sombong. Karena apa? Kesombongan ini akan menjadi ganjalan kita untuk mendapat ridho Allah di surga, yang merupakan simbolisasi dari ridho Allah itu, akan sulit masuk. Nggak mungkin. Hanya bisa kalau ada unta yang bisa masuk lubang jarum, dan itu tidak mungkin. Maka menjadi muslim sejati, sekurangnya adalah jangan sombong. Menjadi orang yang alim sejati itu jangan sombong. Yang kedua adalah, karena tidak sombong, maka kita harus punya ketawaduan. Tawaduk terhadap Allah, pasti tawaduk, sopan santun, taat dan jujur dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Tidak usah suka menyembunyikan atau memasang topeng dalam diri kita. Kalau kita memang tidak mampu, ya tidak mampu, jujur aja gitu. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan apa tentang keilmuan yang kita memang tidak bisa jawab, ya bilang aja kita tidak bisa jawab. Jangan karena kemudian gengsi lalu kita menjawab dengan tebaan-tebaan tadi itu. Jadi illa dzanna wa inhum illa yakhrusun, itu jangan sampai ya. Terus yang ketiga, kita juga jangan pelit. Jangan pelit terhadap ilmu, juga jangan pelit. Pelit dalam hal apapun ya, tenaga, pikiran, harta, ilmu juga, jangan pelit. Ayo kita apa ya? Ya, kalau secara profesional kadang kita punya ilmu ya bolehlah kita, karena tapi dalam konteks-konteks tertentu seperti terutama dalam hal ilmu agama, jangan sampai pelit. Ayo kita berbagi, karena dengan itu kita bisa bersedekah sekurangnya dengan ilmu kita. Kalau mampu dengan harta, sekurangnya, atau tidak dengan tenaga. Jadi jangan pelit. Kemudian yang keempat adalah kita harus punya kebersihan pikiran. Jadi ilmu kita harus kita rawat dengan kebersihan pikiran. Tidak hanya kebersihan pikiran, bersih raga juga, bersih tempat juga, tidak jorok, tidak kotor, ya, bersih rumahnya, ya, bersih rumah agamanya. Nah itu. Jadi Allah, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bersih. Dalam arti apa? Ilmunya juga bersih, amalannya juga bersih. Saya rasa itu kajian kita pada malam hari ini sebagai refleksi kita tentang manfaat ilmu dan ilmu manfaat bagi kehidupan kita. Semoga bermanfaat refleksi kali ini. Sampai bertemu pekan depan tentang topik abid dan alim. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pekan depan. Bila taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.